Nama gue Fitri. Gue mau sharing pengalaman horor real yang kejadian pas gue baru pindah ke kosan di daerah Jogja. Serius, ini kejadian yang bikin gue gak mau lagi pindah kosan tanpa background check dulu. Jadi, kejadian ini sekitar 5 tahun lalu. Setelah lulus kuliah, gue dapat kerja di luar kota dan harus buru-buru cari kosan. Akhirnya nemu kosan lama, tapi bangunannya masih oke. Dan yang paling penting, murah. Kosan ini bentuknya letter U, dan kamar gue ada di ujung lorong paling pojok, di lantai 2, kamar nomor 23. Awalnya sih aman-aman aja. Penghuni kosan ini kebanyakan cowok. Ada juga beberapa cewek di lantai 2. Tapi ada satu kamar di lorong gue, persis di seberang kamar gue, yaitu kamar 24. Ini kamar selalu tertutup rapat, gelap dan gak pernah ada suara. Anehnya, kamar ini ada penghuninya. Disinilah keanehan mulai terlihat. Penghuni kamar 24 itu namanya Rina. Tapi anehnya Rina cuma muncul di jam-jam tertentu. Dan interaksinya dengan penghuni kosan lainnya itu minim banget. Dia itu seperti gak mau dilihat orang. Jujur, awal-awal gue kira dia ini anak introvert akut atau sekte aneh gitu. Tapi ternyata bukan. Malam pertama gue tidur di kamar 23, sekitar jam 01.30 dini hari. Gue ini tipe orang yang susah tidur. Lagi asik main HP, tiba-tiba gue denger suara. Suara pintu kamar 24 terbuka. Gue sempat mikir, mungkin Rina baru pulang. Gue gak peduli. Tapi anehnya dia gak langsung masuk. Dia malah berdiri tepat di depan pintu kamar gue. Gue refleks tahan napas, pura-pura tidur sambil mengintip dari celah-celah tirai. Siluetnya di sana berdiri hampir 5 menit. Gak ngapa-ngapain, gak bergerak, cuma diem lurus kayak patung. Setelah itu dia masuk lagi ke kamarnya, kamar 24. Besoknya gue tanya ke Mas Iwan, penjaga kosan. Mas, kok cewek di kamar 24 itu aneh ya? Jarang kelihatan. Mas Iwan hanya tersenyum sambil bilang, "Oh, si Rina ya? Dia memang suka jaga malam, Mbak. Jangan diganggu." Seminggu kemudian keanehan makin menjadi. Jam 01.30, Rina keluar lagi. Kali ini dia gak cuma berdiri di depan kamar gue. Dia berjalan mondar-mandir di lorong gelap itu. Puncaknya suatu malam gue keluar kamar buat ambil minum di dispenser. Lorong sepi. Lampu lorong cuma satu yang nyala. Itu pun remang-remang. Pas gue balik, persis di depan kamar 24 gue lihat dia. Iya, gue lihat Rina. Sambil agak sedikit panik, gue memberanikan diri untuk bertanya sama Mbak Rina. Mbak Rina belum tidur? Dia gak jawab. Dia cuma muter, badannya sangat pelan menghadap gue. Ekspresinya flat, pucat, dan matanya itu gak kayak ada fokusnya. Gue cuma bisa lihat ada rambut panjang yang nutupin sebagian wajahnya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Cuma diangkat pelan, kayak mau ngasih isyarat buat shh. Tapi yang bikin gue merinding,
Ujung jarinya itu hitam dan kukunya panjang-panjang banget. Jujur, di momen itu otak gue disconnect. Gue gak lari, gue gak teriak, gue cuma berdiri kaku. Dia masih diam dengan tangan terangkat. Beberapa detik kemudian, dia tersenyum ke arah gue. Senyumnya itu lebar banget, sampai gak wajar. Dan saat dia tersenyum, gue mencium bau melati busuk yang sangat kuat, bercampur dengan bau tanah dan kain lapuk. Gue sadar ini bukan manusia. Gue langsung lari, bukan ke kamar, tapi gue lari ke bawah, ke pos ronda. Gue ketuk dengan kenceng pintu pos ronda, sampai Mas Iwan dan bapak-bapak yang sedang meronda kaget ngelihat gue udah pucat pasi saat itu. Mereka menenangkan gue dan bertanya ada apa. Setelah tenang, gue cerita semua. Anehnya, Mas Iwan mukanya langsung pucat. Dia tarik tangan gue ke samping, lalu bilang kalau kamar 24 itu kosong. Mbak, kamar 24 itu sudah kosong 2 tahun, Mbak. Hah? Kosong? 2 tahun? Gue langsung tanya. Loh, terus yang namanya Rina itu siapa? Kenapa barang-barangnya masih ada? Rina itu mahasiswi yang meninggal bunuh diri di kamar itu 2 tahun lalu. Dia meninggal jam 01.30 dini hari. Sebelum meninggal, dia punya kebiasaan melihat setiap kamar di lantai 2 lewat jendela. Dia gentayangan karena belum terima sama kematiannya. Besoknya gue langsung packing. Saat itu juga gue pindah kosan. Pengalaman ini membuat gue sangat-sangat trauma. Sampai sekarang, gue menghindari kamar kosan yang ada di pojok.